Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada sesi ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Ini materi IPA kelas 9. Tentang listrik dinamis, yang pertama harus kita pahami adalah arus listrik. Tentang arus listrik ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kemanakah arah arus listrik pada rangkaian listrik. Yang kedua, apa yang mempengaruhi tentang kuat arus listrik. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengukur kuat arus listrik atau bagaimana cara memasang alat ukur tentang arus listrik. Kita awali dari konsep arah arus listrik. Ketika batu baterai, coba dilihat gambar 1. Ketika batu baterai dihubungkan dengan kabel, dihubungkan dengan lampu, maka ketika batu baterai ini masih memiliki tegangan atau beda potensial, kemudian kabelnya ini terhubung nyambung, tidak ada yang putus, maka akan terjadi aliran elektron. Jadi yang mengalir adalah elektron. Arah aliran elektron itu dari kutub yang lebih banyak elektronnya menuju ke kutub yang elektronnya sedikit. Kutub yang elektronnya lebih banyak ini disebut dengan kutub negatif atau kutub yang potensialnya rendah. Dengan demikian, elektron mengalir dari kutub yang potensialnya rendah menuju ke kutub yang potensialnya tinggi melalui penghantar. Kemudian kemanakah arah arus listrik? Arah arus listrik dapat dicermati di gambar 2, yaitu kesepakatan para ilmuwan, para fisikawan, bahwa arah arus listrik itu berlawanan dengan arah aliran elektron. Dengan demikian, arah arus listrik itu adalah dari potensial tinggi atau kutub positifnya batu baterai menuju ke kutub yang potensialnya rendah. Demikian tentang konsep arah arus listrik. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi kuat arus listrik? Coba dilihat gambar 1. Ketika batu baterai dipasang dengan kabel dan lampu, maka ketika batu baterainya ini ada beda potensial atau tegangan, lampunya juga normal dan kabelnya terhubung, maka akan terjadi arus listrik. Selanjutnya perhatikan gambar 2. Jadi nanti di dalam teori itu batu baterai disimbolkan dengan gambar E ya, yang ada coretan 2. Perhatikan itu, yang satu kutubnya panjang, yang satu kutubnya pendek. Nah, yang kutub panjang ini adalah kutub positif. Sedangkan yang kutub pendek ini adalah kutub negatif. Untuk itu arah arusnya seperti gambar itu, yaitu dari kutub positif menuju negatif. Kemudian lampu itu selanjutnya nanti dalam teori ataupun soal disimbolkan dengan R. Jadi lampu, kemudian AC, TV, radio dan sebagainya, intinya semua alat yang menggunakan listrik nanti disimbolkan dengan R.
Nah, kuat arus listrik itu dipengaruhi oleh dua hal ini, yaitu beda potensial atau tegangan, juga dipengaruhi oleh hambatan. Nah, bagaimana besarnya kuat arus ini? Ini kita pelajari selanjutnya tentang hukum Ohm. Nah, ini persamaan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Maksudnya bagaimana? Maksudnya arus yang mengalir I ini itu sebanding dengan V atau tegangan atau beda potensial. Kalau beda potensialnya tinggi, tegangannya tinggi, voltasenya tinggi, tentu arus yang mengalir akan semakin besar. Sebaliknya, ketika hambatannya besar, karena hambatan itu menghambat, maka semakin besar hambatan yang terpasang, arusnya akan menjadi kecil. Nah, ini harus Anda pahami. Maka rumusnya I sama dengan V per R. Apa maksudnya? I itu sebanding dengan V dan berbanding terbalik dengan R. Ya, ini tentang konsep kuat arus listrik. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik, yaitu tegangan atau beda potensial serta besarnya hambatan listrik. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba soal nomor 1 ini, bagaimana kuat arus listrik jika suatu rangkaian listrik beda potensialnya dinaikkan, tegangannya dinaikkan, voltasenya dinaikkan. Tentu kuat arusnya akan semakin kuat. Jadi nomor 1 itu kuat arus listriknya semakin besar. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kuat arus listriknya jika suatu rangkaian listrik hambatannya diperbesar. Ya, kalau hambatannya makin besar maka semakin terhambat. Kalau semakin terhambat maka arus listriknya semakin kecil. Nah, semoga dengan ini bisa dipahami tentang konsep arus listrik.